Aku melihat sebuah baskom yang berisi beberapa kepiting di bawah meja. Entah bagaimana caranya, kepiting-kepiting itu berhasil keluar. Setiap kali kumasukkan lagi ke dalam baskom, namun tetap saja kudapati berada di luar baskom. Kemudian dengan sengaja, aku mencoba berdiri membelakangi baskom yang berisi kepiting-kepiting tersebut. Ketika aku sudah membelakangi baskom tersebut, terdengar suara capit yang beradu menyita perhatianku. Perlahan, aku melirik ke arah di mana baskom itu diletakkan. Alhasilnya di luar dugaanku. Di sana, aku melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan, yang biasa orang sebut Namaku Mirna, seorang ibu rumah tangga dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurutku, ini merupakan pengalaman yang cukup menyeramkan beberapa waktu lalu. Meskipun ini bukan kali pertama aku melihat keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata. Aku dan anakku Risma bukanlah seorang indigo, dan juga bukan tipe orang yang memiliki siksen. Tapi di saat-saat tertentu, aku bisa sangat jelas melihat bentuk sempurna dari makhluk dunia lain. Mungkin kemampuanku inilah yang menurun kepada anakku Risma. Pengalamanku ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Tepatnya, aku dan sekeluarga berkunjung ke rumah salah satu kerabat yang sedang mempunyai hajat mantu. Dan itu masih di wilayah Jawa Tengah juga. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, aku sekeluarga tiba di tempat yang kumaksud. Kami pun segera membaur dengan sanak famili yang lain yang kebetulan juga hadir di sana. Anakku Risma tiba-tiba melepaskan tangannya dan berlari menuju ke salah satu meja yang berisi kotak amplop para tamu. Di situ perhatianku tertuju pada sebuah baskom yang berisikan beberapa kepiting hidup. Kulihat Risma duduk jongkok di depan baskom sambil berbicara dan sesekali tertawa kecil seperti ada yang mengajaknya bermain. Aku pikir itu adalah hal yang wajar untuk anak berumur 4 tahun seperti dia, yang sering bermain dengan imajinasinya. Risma, sedang apa kamu di situ? Aku pun menyempatkan menghampiri anakku yang sedang ketawa-ketawa kecil di tengah sibuknya orang yang sedang mempersiapkan pesta perkawinan itu. Itu mah, itu botak kena capit. Jawabnya sambil menunjuk ke arah depan, tepat di mana dia jongkok. Seketika, aku mengerutkan dahi sebab tidak ada seorang pun yang aku lihat di sana. Merasa ada yang janggal, aku segera menariknya pergi untuk mengalihkan perhatiannya. Ayo nak, kita pergi dulu ya, nanti kita beli jajan saja. Risma hanya menurut. Pandangannya masih tertuju ke arah baskom itu sambil tertawa geli. Dadah, aku pergi dulu ya, nanti aku balik lagi. Sambil dia melambaikan tangannya. Namun, lagi-lagi tak kulihat seorang pun yang berada di sana. Hampir seharian, Risma bersamaku dan semuanya tampak baik-baik saja. Sampai waktu maghrib tiba. Risma yang masih duduk di pangkuanku, dia yang sedang asik memakan es krim stroberi kesukaannya, tiba-tiba memberontak minta turun. Lalu, kemudian dia kembali berlari ke tempat baskom tadi diletakkan. Di sana dia terlihat tertawa kecil dan berbicara sendiri. Sesekali, Risma menyodorkan es krim yang digenggamnya ke arah depan tempat dia jongkok. Nih, cobain es krimnya, enak kan? Seakan tidak percaya, aku melihat kepiting itu melayang tak jauh dari tempat Risma jongkok. Satu persatu kepiting tersebut melayang keluar dari dalam baskom. Khawatir terjadi sesuatu dengan Risma, aku segera menghampirinya.
Aku melihat semua kepiting-kepiting itu telah keluar dari dalam baskom. Padahal kepiting-kepiting tersebut tampak lemas dan mau mati. Aneh rasanya kalau mereka bisa memanjat keluar dari dinding baskom yang setinggi itu. Risma, jangan main-main kepiting ya, nanti kena capit loh. Kataku memberinya peringatan. Bukan Risma, botak yang main, Ma. Aku langsung kaget dan heran. Risma lagi-lagi berbicara tentang si gundul yang dilihatnya. Tapi tidak ada seorang pun yang berada di sana. Aku merasa ada yang aneh. Seketika bulu di tengkukku meremang tebal. Aku segera memasukkan kembali kepiting-kepiting tersebut ke dalam baskom dan langsung kugendong anakku Risma. Ayo nak, kita pulang saja, nanti keburu malam. Perjalanan kita jauh soalnya. Dadah. Dadah, aku pulang dulu ya. Dah. Hush, diam. Ayo kita pergi, kataku. Tiba-tiba terdengar capit kepiting yang sedang beradu nyaring dari arah belakang badanku. Perlahan aku mulai menoleh ke arah sumber suara itu. Seketika aku melihat sesosok makhluk kerdil yang sedang duduk jongkok, sedang memainkan kepiting dari dalam baskom tersebut. Kulitnya berwarna abu-abu dengan bintik hijau, hampir memenuhi sekujur badannya. Kepalanya yang besar dan plontos, dengan kuping yang runcing. Masing-masing jari di tangannya berjumlah 3, dan itu pun besar-besar. Setiap jari kakinya menyatu, lebih mirip seperti kaki bebek. Dia mengenakan sesobek kulit yang menutup sepanjang pinggang sampai pahanya. Dan yang paling mengerikan, mulutnya lebar membelah dari dahi sampai ke dagu, yang dipenuhi dengan gigi-gigi kecil yang runcing, dengan mata kecil di samping kanan dan kiri. Aku lari ketakutan ke arah kerumunan orang-orang yang sedang sibuk mempersiapkan pesta. Namun, tidak demikian dengan Risma anakku. Dia sama sekali tidak takut dengan sosok tersebut. Malahan dia tertawa senang. Mungkin dia belum paham betul tentang makhluk yang dilihatnya itu. Dia masih mengira itu adalah temannya bermain. Sengaja aku tidak menceritakan kejadian yang aku alami pada yang lain. Takutnya itu akan membuat suasana menjadi panik. Itu adalah pengalamanku pertama kali melihat makhluk halus yang biasa orang sebut tuyul. Menurut kepercayaan masyarakat, salah satu cara menangkal makhluk ini dengan menyediakan baskom yang berisi kepiting hidup. Dengan begitu, dia akan lupa dengan tugasnya untuk mencuri uang. Selepas benar atau tidaknya kepercayaan itu, menurutku ini adalah pengalaman yang sangat menyeramkan bertemu dengan tuyul dibanding dengan makhluk sejenisnya dalam hidupku. Itulah kisahku yang kualami berdasarkan pengalamanku sendiri. Sekian, terima kasih.